Mungkin terdengar gila bagi Anda, tetapi saya harus mengatakan ini. Cara Anda mencoba menemukan tujuan hidup Anda benar-benar salah. Ya, salah. Benar-benar melenceng. Dan yang lebih buruk, Anda bahkan tidak menyadarinya karena Anda diajari seperti itu sejak kecil. Sejak tahun-tahun pertama sekolah, sejak percakapan keluarga, sejak nasihat pertama yang diberikan seseorang kepada Anda dahulu kala, pilihlah karir yang menghasilkan uang, carilah keamanan, ikuti apa yang dibutuhkan pasar. Tetapi, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah Anda pikirkan dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang mengikuti jalan ini, dan hari ini benar-benar bahagia? Berapa banyak? Pikirkan baik-baik. Apakah Anda tahu perasaan bangun di hari Senin dengan hati ringan, dengan antusiasme, dengan keinginan tulus untuk menjalani hari itu? Berapa banyak orang yang Anda kenal yang memiliki itu? Sebenarnya, kebanyakan orang bangun lelah bahkan sebelum mereka keluar dari tempat tidur, menyeret tubuh yang terasa seberat 1 ton, pergi bekerja di tempat yang hanya membayar tagihan, dan itu pun kalau cukup. Dan yang paling menakutkan adalah, banyak orang berpikir bahwa ini normal, bahwa hidup memang seperti ini, bahwa kebahagiaan hanya ada di akhir pekan atau saat liburan, kalau memungkinkan. Saya percaya bahwa Anda telah ditipu, bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Orang-orang yang memberi Anda nasihat ini juga tersesat, mengikuti naskah yang tidak mereka tulis, mengulangi siklus yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan itulah sebabnya hari ini, sekarang tepat pada saat ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah kebenaran yang mungkin mengganggu, tetapi yang dapat secara radikal mengubah arah hidup Anda, jika Anda bersedia untuk mendengarkan dan menghadapinya secara langsung. Tahukah Anda apa yang paling menghambat orang ketika menemukan tujuan hidup mereka? Ketergesaan gila ini, kecemasan untuk menemukan jawaban, pasti dalam akhir pekan, dalam video pendek, dalam frasa menarik di Instagram. Orang-orang menginginkan solusi instan. Seolah-olah tujuan itu adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada Anda di atas nampan perak. Dan ketika mereka tidak menemukannya, mereka frustrasi, merasa gagal, mulai berpikir bahwa mungkin mereka tidak memiliki tujuan, bahwa mungkin itu hanya omong kosong tentang swadaya. Saya sudah sering mendengar ini. Apa yang hampir tidak ada yang mengerti adalah bahwa menemukan tujuan adalah sebuah proses. Ini adalah konstruksi. Ini bukan petir yang menyambar kepala Anda entah dari mana. Ini bukan momen mistis yang akan terjadi saat Anda menonton Netflix. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan perhatian, refleksi, dan terutama waktu. Orang-orang takut untuk berhenti, takut untuk melihat ke dalam. Itulah sebabnya mereka hidup dalam pelarian, memenuhi hari dengan tugas-tugas yang tidak berguna, hanya agar tidak harus menghadapi kekosongan yang mereka rasakan ketika mereka sendirian dengan pikiran mereka sendiri. Dan tahukah Anda apa yang lebih menyedihkan? Kebanyakan orang memilih tujuan yang bahkan bukan milik mereka. Mereka memilih berdasarkan apa yang menurut orang lain indah, atau apa yang tampak lebih aman, atau apa yang memberikan status sosial. Saya telah melihat begitu banyak orang terjebak dalam profesi yang mereka benci, hanya karena tampaknya ide yang baik pada saat itu. Berapa kali saya berbicara dengan orang-orang yang berkata, "Bob, saya lulus dalam hal ini, saya mendapat pekerjaan, saya mengikuti karier." Tetapi setiap hari saya bangun dengan perasaan bahwa hidup saya berlalu dan saya tidak benar-benar hidup. Saya ingat seorang dokter yang saya temui di Phoenix, seorang pria yang luar biasa, cerdas, berdedikasi, tetapi dia ingin meninggalkan profesinya. Dia mengatakan kepada saya bahwa pasar sedang sulit, bahwa dia tidak lagi menghasilkan cukup uang, bahwa waktu yang diinvestasikan tidak sepadan. Saya bertanya, "Mengapa Anda memilih menjadi dokter?" Dia menjawab, "Karena saya suka membantu orang." Dan saya bertanya lagi, "Lalu mengapa Anda ingin menyerah pada apa yang Anda cintai?" Masalahnya, dan jutaan orang lainnya, adalah bahwa mereka mencampur-adukkan dua hal yang sama sekali berbeda, tujuan dan uang. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka menciptakan kebingungan emosional yang sangat besar.
Mereka berpikir bahwa mereka hanya dapat mengikuti tujuan jika ada jaminan keuangan. Hanya saja kehidupan nyata tidak bekerja seperti itu. Sebenarnya uang adalah konsekuensi alami ketika Anda melakukan sesuatu dengan semangat, dedikasi, dan konsistensi. Saya sendiri telah mengalaminya. Ada saatnya saya menghasilkan banyak uang, tetapi saya tidak merasa puas. Apa gunanya uang jika saya mengakhiri hari dengan perasaan hampa? Hanya ketika saya memutuskan untuk mengikuti apa yang benar-benar saya cintai, bekerja dengan pengembangan pribadi, membantu orang mengubah hidup mereka sendiri, barulah uang mulai datang dengan sungguh-sungguh. Dan yang lebih baik, uang mulai datang bahkan saat saya tidur. Sekarang perhatikan baik-baik hidup Anda. Berapa kali Anda memulai sesuatu hanya demi uang dan kemudian kehilangan semua motivasi? Berapa banyak proyek yang Anda tinggalkan karena hati Anda tidak ada di sana? Ini adalah kesalahan besar. Anda tidak akan pernah mempertahankan upaya yang diperlukan untuk berhasil dalam sesuatu yang tidak benar-benar menginspirasi Anda. Dan ada lagi, ada data dari survei Gallup yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang di dunia tidak puas dengan pekerjaan yang mereka miliki saat ini. 80%. Ini berarti bahwa kebanyakan orang hanya mendorong hari-hari dengan perut, hidup secara otomatis, menunda kebahagiaan mereka sendiri. Jika Anda benar-benar ingin menemukan tujuan Anda perlu menghentikan kegemaran ingin jawaban cepat ini. Yang Anda butuhkan adalah mulai mengajukan pertanyaan yang tepat setiap hari. Apa yang benar-benar saya sukai? Dan tahukah Anda apa yang saya rekomendasikan? Miliki buku catatan, blog catatan, apapun, dan tulislah. Tulislah setiap hari. Catat apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Betapapun sederhananya atau bodohnya itu, karena begitulah cara Anda mulai memetakan tanda-tanda. Begitulah cara Anda menciptakan kejelasan. Sedikit demi sedikit, Anda akan melihat pola, benang merah, sesuatu yang menghubungkan semua jawaban ini. Persis seperti itulah yang saya lakukan. Tidak ada keajaiban. Ada dedikasi, ada kesabaran, ada fokus. Jika Anda mendengarkan saya sekarang dan merasakan kecemasan itu, kegelisahan itu, bagus. Ini adalah tanda bahwa Anda mulai terbangun. Tanda bahwa Anda telah mengambil langkah pertama. Mengakui bahwa cara Anda hidup hari ini bukanlah yang pantas Anda dapatkan. Dan jika Anda berpikir bahwa masih terlalu dini atau terlalu terlambat, lupakan itu. Tidak ada usia yang tepat untuk menemukan tujuan Anda. Saya sendiri baru menemukan tujuan saya di usia dewasa, setelah banyak hal dialami. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah memulai hari ini. Sekarang saya ingin Anda berhenti dan merenungkan dengan serius tentang satu hal. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pekerjaan Anda adalah satu-satunya sumber uang Anda? Karena jika Anda berpikir seperti itu, Anda terjebak dalam paradigma yang menghancurkan tidak hanya potensi keuangan Anda, tetapi juga kebebasan Anda untuk hidup dengan tujuan. Saya akan menceritakan kepada Anda sebuah kebenaran yang mungkin belum pernah ada yang berani menceritakannya kepada Anda. Bekerja keras, dari matahari terbit hingga terbenam, menukarkan jam-jam hidup Anda dengan gaji tetap, adalah cara paling lambat dan menyakitkan untuk menghasilkan uang. Saya ingat seolah-olah itu kemarin. Hari ketika saya akhirnya mengerti ini. Saya sedang mempelajari prinsip-prinsip Napoleon Hill, membaca ulang bagian di mana dia berkata, jika Anda percaya bahwa hanya kerja keras dan kejujuran yang akan membawa Anda kekayaan, Anda dapat meninggalkan ide itu sekarang. Itu sangat memukul saya, karena selama bertahun-tahun saya juga berpikir bahwa rahasianya adalah bekerja lebih banyak jam, lebih banyak upaya fisik. Dan apa yang saya tuai? Kelelahan, stres, dan rekening bank yang tidak pernah mencerminkan upaya yang saya lakukan. Titik balik besar datang ketika saya mulai memahami hukum kompensasi. Dan itu mengubah segalanya. Tiba-tiba saya menyadari bahwa uang tidak terkait langsung dengan waktu yang saya habiskan untuk bekerja, tetapi dengan nilai yang saya berikan dan jumlah orang yang berhasil saya pengaruhi dengan itu. Sementara Anda terbatas pada pekerjaan Anda dari jam 9 sampai 5, kemampuan penghasilan Anda terbatas pada batasan. Tetapi ketika Anda belajar menghasilkan berbagai sumber pendapatan, situasinya berubah.
saya mulai menciptakan sumber pendapatan yang bekerja bahkan saat saya tidur, secara harfiah. Saya pergi tidur dan saat beristirahat uang saya terus masuk. Mengapa? Karena saya telah membangun sistem, memberikan layanan, dan menciptakan produk yang terus memberikan nilai bahkan tanpa kehadiran fisik saya. Ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi mulai terjadi ketika saya berhenti berpikir seperti seorang karyawan dan mulai berpikir seperti seorang pencipta nilai. Dan di sini masuk salah satu keberatan terbesar yang selalu saya dengar. Tapi Bob, saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak memiliki modal untuk berinvestasi. Saya tidak memiliki waktu luang. Tahukah Anda apa yang saya jawab? Tidak ada yang memulai dengan semuanya siap. Anda memulai dengan sebuah ide, sebuah tindakan kecil, sebuah keputusan bahwa Anda akan membangun sesuatu di luar gaji Anda. Saya sendiri di awal bekerja dengan apa yang saya miliki. Saya belajar sementara orang lain menonton TV. Saya mencatat ide-ide saat menunggu dalam antrean. Saya menciptakan solusi saat orang lain mengeluh. Ingin contoh yang dapat menginspirasi Anda? Jeff Bezos. Dia memulai Amazon dengan menjual buku dari dalam garasi rumahnya. Tidak memiliki struktur, tidak memiliki tim raksasa, tidak memiliki uang lebih, tetapi dia memiliki konsep yang jelas, menciptakan nilai dalam skala besar. Hari ini, ya, Anda tahu di mana dia tiba, tetapi mari kita kembali kepada Anda. Berapa jam dalam sehari Anda saat ini yang Anda dedikasikan untuk memikirkan cara berbeda untuk menghasilkan nilai? Berapa kali Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat menciptakan sumber pendapatan yang tidak bergantung pada kehadiran fisik saya yang konstan? Sedikit orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, dan itulah sebabnya sedikit orang keluar dari perlombaan tikus. Ilmu pengetahuan juga telah membuktikan ini. Sebuah studi dari Universitas Princeton menunjukkan bahwa hingga tingkat tertentu, peningkatan pendapatan membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesejahteraan. Tetapi yang menarik adalah bahwa lompatan kepuasan terbesar datang justru ketika orang tersebut berhasil memiliki lebih banyak kendali atas waktu mereka sendiri dan merasa bahwa mereka tidak terjebak dalam siklus bertahan hidup. Kebebasan finansial dan tujuan berjalan bersama. Ketika Anda berhenti hidup hanya untuk membayar tagihan, ada energi mental dan emosional yang tersisa bagi Anda untuk terhubung dengan apa yang benar-benar penting. Dan jika Anda berpikir bahwa Anda membutuhkan modal awal yang besar untuk memulai, izinkan saya memberitahu Anda, yang paling Anda butuhkan adalah kreativitas dan inisiatif. Ada orang yang membuat kursus online, yang lain mulai menjual layanan digital, ada yang berinvestasi dalam bisnis sampingan kecil. Tidak peduli dari mana Anda memulai, yang penting adalah memulai. Saya sendiri, di masa lalu, sebelum mencapai tempat saya sekarang, melakukan hal yang sama. Saya menjual layanan, produk, ceramah, membuat konten, dan saya melakukan diversifikasi. Hingga suatu hari, saya mendapati diri saya menghasilkan lebih banyak uang saat tidur daripada selama hari-hari ketika saya bekerja berjam-jam sambil terjaga. Oleh karena itu, jika ada satu hal yang saya ingin Anda bawa dari video ini, adalah ini. Tujuan hidup Anda memang dapat dipisahkan dari sumber pendapatan utama Anda. Tetapi, ketika Anda belajar menciptakan berbagai cara untuk menghasilkan uang, Anda membuka ruang mental untuk hidup dengan lebih banyak kebebasan dan kepuasan. Dan jika Anda mau, saya bahkan dapat memberi Anda tantangan selama 30 hari berikutnya. Catat setiap hari setidaknya satu ide tentang bagaimana Anda dapat menciptakan sumber pendapatan yang berfungsi tanpa bergantung pada upaya langsung Anda. Satu ide per hari. Tidak perlu sempurna, tidak perlu jenius, hanya perlu ada. Karena ide yang cukup baik dapat mengubah seluruh hidup Anda. Satu hal yang benar-benar mengubah lintasan saya adalah memahami bahwa pembangunan tujuan hidup tidak terjadi secara kebetulan. Itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul di kepala Anda selama momen inspirasi. Ada metode, ada proses, dan saya mempelajari ini dalam praktik. Bertahun-tahun yang lalu, ketika semuanya masih membingungkan bagi saya menciptakan ritual harian kecil yang hari ini saya ajarkan kepada ribuan orang di seluruh dunia.
Apa yang saya lakukan sederhana tetapi sangat kuat. Setiap pagi sebelum menyalakan telepon, sebelum membuka pintu rumah, bahkan sebelum minum kopi, saya duduk di kursi favorit saya dengan blok catatan kecil dan pena. Dan di sana, saya mengajukan pertanyaan paling penting yang dapat diajukan seseorang kepada diri sendiri. Apa yang benar-benar saya sukai? Dan tahukah Anda apa yang terjadi pada hari-hari pertama? Tidak ada. Pikiran saya macet. Saya melihat ke kertas dan kertas itu tetap kosong. Tetapi saya bersikeras hari demi hari. Tanpa tekanan, tanpa harapan, hanya mengizinkan diri saya mendengarkan apa yang datang dari dalam. Dan kemudian, seiring berjalannya hari, jawaban-jawaban mulai muncul. Ide-ide kecil, kenangan akan momen-momen ketika saya merasa benar-benar bahagia. Kegiatan yang membuat saya kehilangan jejak waktu. Hal-hal sederhana, tetapi dengan makna yang mendalam. Latihan menulis setiap hari ini memberi saya kejelasan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya mulai melihat pola. Saya menyadari bahwa semua yang membuat saya bahagia melibatkan mengajar, membantu orang berkembang, berbagi pengetahuan, menginspirasi. Dan disitulah tujuan saya mulai terbentuk. Bukan seperti sinar cahaya, tetapi seperti mosaik, di mana setiap bagian berasal dari hari refleksi. Saya ingat satu hari tertentu, hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu adalah pagi hari Selasa. Saya baru saja menulis kalimat, membantu orang membuka potensi mereka sendiri. Pada saat itu, emosi yang begitu kuat menguasai saya, sehingga saya harus berhenti. Saya berdiri di sana, melihat kalimat itu, dengan mata berkaca-kaca. Seolah-olah, untuk pertama kalinya saya telah menuliskan apa yang hati saya teriakkan selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, semuanya berubah. Cara saya bekerja berubah. Cara saya berkomunikasi berubah. Antusiasme harian saya berubah. Saya akhirnya memiliki arah yang jelas. Dan bukan kebetulan bahwa tak lama kemudian peluang mulai muncul. Undangan untuk ceramah, usulan kemitraan, orang-orang ingin belajar dari saya. Alam semesta merespons ketika kita memancarkan frekuensi kejelasan. Dan jika Anda berpikir bahwa ini hanya omong kosong motivasi, izinkan saya memberitahu Anda tentang sebuah penelitian yang membuktikan dengan tepat apa yang saya alami. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford mengikuti ratusan orang selama beberapa tahun dan sampai pada kesimpulan yang mengesankan. Orang yang mendedikasikan waktu secara teratur untuk merenungkan hasrat mereka dan mencatat secara tertulis apa yang mereka sukai, memiliki hingga 5 kali lebih banyak peluang untuk mencapai tingkat kepuasan profesional dan pribadi yang tinggi. Tetapi tentu saja, saya tahu apa yang ada di kepala Anda sekarang. Ah Bob, tapi saya tidak punya waktu untuk ini. Hidup saya sibuk, penuh masalah, saya hampir tidak bisa bernapas. Saya mengerti. Tetapi kenyataannya adalah, jika Anda tidak memiliki 5 menit per hari untuk memikirkan tentang hidup Anda sendiri, maka Anda hanya ada dan tidak hidup. Dan tahukah Anda apa lagi? Saya mempelajari kebiasaan ini dari salah satu pria yang paling menginspirasi saya, Earl Nightingale. Ketika saya pergi ke kantornya di Chicago di tahun 60-an, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Di mejanya ada penyangga buku, selalu dengan halaman terbuka. Dan tahukah Anda mengapa? Karena dia mempelajari halaman tunggal itu selama berhari-hari, sampai itu masuk ke benaknya. Dia berkata kepada saya, Bob, saya ingin belajar berpikir seperti itu, dan itu membutuhkan pengulangan, membutuhkan fokus. Itu menjadi begitu kuat dalam diri saya, sehingga hingga hari ini saya mempertahankan penyangga buku di meja saya, dengan halaman yang saya pelajari setiap hari. Disiplin mengulangi, merenungkan, mencatat ini adalah apa yang membentuk pemikiran saya dan yang membawa saya sampai di sini. Jadi, jika Anda benar-benar memutuskan untuk menemukan tujuan Anda, mulailah besok pagi. Ambil buku catatan, pilih kursi terbaik Anda, duduk dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya sukai, dan tulislah. Bahkan jika itu hanya satu kata, bahkan jika itu hanya kalimat pendek, tetapi tulislah. Lakukan ini setiap hari, tanpa gagal. Karena saya jamin, di tengah-tengah catatan-catatan itu,
Anda akan menemukan jawaban yang telah Anda cari selama ini. Satu hal yang saya pelajari sepanjang hidup adalah bahwa hidup dengan tujuan tidak berarti hidup tanpa tantangan. Itu tidak berarti bahwa hari-hari akan mudah atau bahwa semuanya akan jatuh ke pangkuan Anda hanya karena Anda memutuskan untuk mengikuti apa yang Anda cintai. Sebenarnya, justru sebaliknya. Anda akan menghadapi hari-hari keraguan, ketakutan, kelelahan. Tetapi tahukah Anda apa yang akan membuat Anda terus maju? Memiliki kejelasan tentang mengapa Anda bangun dari tempat tidur setiap pagi. Saya selalu mengatakan, tujuan Anda adalah alasan mengapa Anda bangun. Itulah yang memberi makna pada hari Anda. Dan ketika Anda menemukan itu, hidup Anda mendapatkan ritme yang berbeda. Ada fase dalam hidup saya yang belum pernah saya ceritakan kepada banyak orang, di mana saya perlu memilih antara terus menghasilkan banyak uang atau mengikuti apa yang benar-benar membuat hati saya bergetar. Saya berada dalam bisnis yang memberi saya keberuntungan, tetapi setiap hari saya pergi tidur dengan perasaan hampa. Sepertinya saya membuang-buang waktu, bahkan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah saya bayangkan. Disitulah saya memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan menerima posisi dengan gaji yang jauh lebih rendah, hanya untuk memiliki kesempatan bekerja di samping Earl Nightingale. Saya begitu yakin bahwa itulah jalannya, sehingga saya bahkan berpikir untuk membayar untuk bekerja dengannya jika perlu. Selama 5 tahun, saya duduk di meja dekat dengan mejanya, mengamati, belajar, membentuk diri saya. Dan tahukah Anda apa yang saya temukan? Bahwa tujuan adalah apa yang membuat Anda bangun dengan semangat. Bahkan ketika uang belum datang seperti yang Anda inginkan. Tujuan adalah apa yang membuat Anda terus maju ketika semuanya tampaknya menarik Anda ke belakang. Dan saya tahu persis apa yang mungkin Anda pikirkan sekarang. Tapi Bob, bagaimana saya akan menghidupi keluarga saya? Bagaimana saya akan membayar tagihan? Bagaimana saya akan menjamin dasar-dasarnya jika saya meninggalkan segalanya dan mengejar tujuan? Percayalah, saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini pada diri saya sendiri, berkali-kali. Tetapi tahukah Anda apa yang saya pelajari? Bahwa ketika Anda selaras dengan apa yang Anda cintai, Anda menemukan cara untuk membuat uang datang. Bukan dengan cara paksa, tetapi sebagai konsekuensi alami dari nilai yang mulai Anda berikan. Ada sebuah kalimat dari Napoleon Hill yang terukir dalam diri saya. Kekayaan tidak pernah datang hanya sebagai hasil dari upaya fisik. Itu selalu merupakan efek dari pikiran yang sedang beraksi, selaras dengan tujuan yang jelas. Dan saya melihat ini terjadi hari demi hari. Ketika saya berada di kantor itu, menghasilkan sedikit tetapi dengan haus yang sangat besar untuk belajar. Disitulah saya menanam benih yang kemudian akan memberi saya panen yang tidak pernah saya bayangkan. Jika Anda mengamati nama-nama besar dalam sejarah, semuanya memiliki momen perpecahan. Momen di mana mereka perlu memilih antara jalan yang mudah dan jalan dengan tujuan. Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri dan menggunakan periode ini untuk menciptakan salah satu fase paling kreatif dalam hidupnya. J.K. Rowling menulis Harry Potter di sebuah kedai kopi, menganggur, dengan seorang putri kecil untuk dibesarkan. Mereka mengalami ketidaknyamanan, keraguan, tetapi mereka terus maju. Dan ada lagi, ilmu pengetahuan juga mengonfirmasi ini. Sebuah studi dari Universitas Harvard mengikuti orang selama lebih dari 70 tahun dan menyimpulkan bahwa mereka yang memiliki tujuan yang jelas, alasan yang jelas untuk hidup, memiliki tingkat kebahagiaan, kesehatan mental, dan bahkan umur panjang yang jauh lebih tinggi. Sekarang izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan langsung. Apakah Anda tahu persis mengapa Anda bangun dari tempat tidur setiap pagi? Jika jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya untuk berhenti mendorong hari-hari dengan perut dan mulai menulis bab baru dalam kisah Anda. Dan untuk membantu Anda, saya ingin mengusulkan sebuah tantangan kecil. Selama 15 hari berikutnya, segera setelah Anda bangun sebelum melakukan hal lain, saya ingin Anda mencatat di atas kertas jawaban untuk pertanyaan sederhana. Mengapa saya bangun hari ini? Tidak perlu menulis teks yang panjang. Satu kalimat sudah cukup. Lakukan ini setiap hari. Dan saya jamin,
Di akhir 2 minggu ini, Anda akan mulai melihat pola yang tidak terlihat oleh Anda sampai sekarang. Dan hanya untuk membuat Anda tersenyum, dikatakan bahwa siapapun yang menerima tantangan semacam ini cenderung memiliki kejutan yang menyenangkan di hari-hari berikutnya. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau apakah alam semesta merespon, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dengan saya, itu selalu berhasil. Tujuan Anda sudah ada di dalam diri Anda. Itu bukanlah sesuatu yang eksternal. Itu bukanlah sesuatu yang akan diberikan seseorang kepada Anda. Itu ada di sana. Menunggu Anda berhenti mengabaikan tanda-tanda. Menunggu Anda mengambil keputusan untuk melihat ke dalam dan mendengarkan apa yang hati Anda coba katakan kepada Anda selama bertahun-tahun. Semua yang telah saya bagikan di sini, semua kisah ini, setiap contoh, setiap pertanyaan memiliki satu tujuan. Membuat Anda melihat bahwa Anda memang memiliki alasan yang jauh lebih besar untuk berada di sini. Dan yang paling menarik adalah bahwa ini hanyalah permulaan. Langkah selanjutnya, video berikutnya yang ada di layar Anda sekarang akan membantu Anda naik satu tingkat lagi dalam perjalanan pengetahuan diri dan evolusi ini. Tingkat yang akan membuat Anda setidaknya 1% lebih baik dari diri Anda sebelum menekan tombol putar pada video ini. Terima kasih banyak telah menemani saya sampai di sini. Merupakan hak istimewa untuk membagikan semua ini dengan Anda. Dan saya sudah menunggu Anda di video berikutnya.